Pada hari ini, di hari ke-15, akan kita lakukan pengocoran atau pemupukan pertama untuk tanaman. Tidak ada beda dengan ketika kita melakukan pemupukan atau pengocoran tanaman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan sekarang sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa kita posting. Sebelumnya kita fokus membahas tentang cabai, kemudian mulai ditambahkan komoditas melon. Sebelum saya jelaskan tanaman yang ini, mari kita lihat yang sebelah. Ini adalah melon yang selalu kita posting. Sekarang kurang lebih sudah 50 hari dan buah sekitar 1 kilo. Semoga ini aman sampai panen. Itu yang melon. Dan sedangkan ini adalah untuk cabai rawit yang selalu kita posting tiap minggu dan areanya cukup luas. Kalau untuk cabai rawit, kalau kita perhatikan jauh sampai ujung sana, ini cabai rawit. Nah, kembali yang ini adalah timun atau lebih dikenal timun lalap. Kenapa kami ingin membahas ini? Kami ingin mencoba memberikan sesuatu yang baru yang kita tanam. Tujuannya adalah dari sekian banyak komoditas yang ditanam, kita ingin paham, kita ingin tahu tentang satu resiko, dua peluang usahanya, dan ketiga tentu yang paling penting adalah keuntungan atau profit yang bisa kita dapat dari setiap komoditas yang kita tanam. Nah, ini adalah timun yang berumur kurang lebih, karena kita tanam ini, kita catat di sini. Ini tanggal 23 Januari. Jadi sekitar 15 hari usia timun ini. Dan timun adalah termasuk tanaman yang sangat cepat. Rata-rata 35 hari sudah menghasilkan buah atau 35 hari sudah panen. Untuk budidaya tanaman timun, dari sisi resikonya mungkin lebih kecil dibanding cabai atau melon dan lainnya. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan di sini termasuk tanaman timun ini, kalau memang pemirsa menghendaki, akan kita update juga setiap minggu. Timun usia 15 hari. Pada hari ini, di hari ke-15, akan kita lakukan pengocoran atau pemupukan pertama untuk tanaman timun ini. Jadi pengocoran pertama kami lakukan 15 hari. Rencana yang akan kita gunakan adalah pertama pupuk NPK seimbang, yaitu NPK 1616. Tambahannya adalah Ultradap, dan tentu pada setiap pengocoran kami suka sekali menambahkan asam humat. Asam humat yang kami gunakan adalah Power Soil. Nanti kita praktekkan di tempat untuk pencairan dari pupuk ini. Namun sekilas dari apa yang kami lakukan, mungkin pemirsa sependapat akan banyak pelajaran yang kita dapat, terutama untuk pemula. Contoh tentang pemupukan. Apa sih bedanya pemupukan timun, melon, dan cabai? Sebenarnya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Begitupun hama dan penyakit, yang membedakan adalah daya tahan tanaman itu sendiri masing-masing punya kelemahan tersendiri. Jadi sekarang kita fokus dulu bicara tentang pemupukan. Ketika tanaman cabai baru pindah tanam, rata-rata kita menggunakan pupuk antara NPK dicampur Ultradap atau NPK dicampur KNO3 merah. Masing-masing punya tujuan tersendiri. Jika menggunakan Ultradap, maka perakaran akan semakin kuat ketika ditambahkan ke NPK 16. Tapi ketika NPK 16 ditambahkan dengan KNO3 merah, tanaman akan lebih subur. Kenapa sekarang memilih Ultradap? Ini adalah musim hujan, supaya batang dan akar kokoh dahulu, baru kesuburannya itu kita genjot. Mari kita mulai untuk mempraktekkan dalam pengocoran ini. Jadi sekarang kita masih menyiapkan tahapan pemasangan turus seperti ini. Karena untuk timun tentunya menggunakan rambatan. Dan timun ketika kita coba di rumah termasuk tanaman yang sangat mudah untuk kita tanam dibanding komoditas cabai atau melon.
Jadi mudah-mudahan bagi pemula berawal dari timun dulu, kemudian ningkat ke cabai, ningkat lagi ke melon, tidak ada salahnya. Baik, ini akan kita lakukan pemupukan sekarang. Ini sudah disiapkan NPK 16-nya 2 kilo untuk 200 liter air 1 drum. Jadi 200 kilo ini udah kita kasih air sedikit tadi supaya mudah larut. Tinggal kita tambahkan air seperti ini. Kemudian ini ultradapnya. Kita tambahkan ultradapnya 1 kilo. Seperti ini. Ini drum 200 liter air. Kemudian yang terakhir adalah kita kasih air dulu untuk ultradapnya. Sebenarnya kalau ultradap sangat mudah larut. Nah, yang terakhir adalah power soil. Power soil itu adalah asam humat. Jadi setiap pengocoran dengan menggunakan asam humat ini tujuannya adalah untuk menyuburkan media tanam sehingga aplikasi pupuk NPK yang kita gunakan lebih maksimal. Mungkin petani sudah tidak asing dengan asam humat power soil ini. Terima kasih yang sudah informasi ke saya bahwa cara melarutkan asam humat supaya tidak menggumpal, pertama dituang dulu seperti ini. Ini kadang saya senang sekali kalau ada yang kita sharing, tujuannya baik, saling mengisi, karena saya pun dengan segala keterbatasan kemampuan masih belajar. Jadi kita sama-sama untuk belajar di sini. Jadi setelah dituang asam humat, baru dikasih air sedikit demi sedikit supaya tidak menggumpal. Kita buktikan sekarang. Nah, seperti ini. Kan biasanya agak menggumpal itu harus bersabar cara melarutkannya. Saya tambahkan air lagi. Ya, lebih larut dengan cara seperti ini. Lebih mudah larut. Terima kasih. Jadi yang sudah informasi, biasanya air dulu baru saya tuang asam humatnya. Jadi dengan cara begini memang betul ini lebih cepat larut. Walaupun ada gumpalan tidak terlalu banyak. Baik, kita tuang langsung ke sini. Oh iya, Mas Dar, tolong bantu. Sambil diaduk lagi. Tolong ambil ini. Ya. Oke. Dilarutkan lagi sebelah sana, Mas Dar. Sisanya. Oke. Nah, kemudian sambil menunggu asam humatnya kita larutkan yang ultradap. Kalau ultradap karena nitrat dia sangat cepat larutnya. Nah, NPK pun sudah lumayan bagus larutnya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa jika pupuk itu kualitasnya bagus, biasanya setelah dicairkan dingin seperti es. Jadi ini kalau kita pegang itu selain berembun, dingin seperti es. Jadi sekali lagi NPK-nya ini kita gunakan 2 kilo. Kemudian ultradapnya 1 kilo. Dan asam humatnya yang power soil kita gunakan setengah kilo. Kita larutkan 200 liter air. Setelah siap begini, langsung nanti kita kocorkan. Oke, Mas Dar. Udah. Kenapa? Masih ada sedikit. Oke, nggak apa-apa. Oke. Larutkan aja langsung. Kita aduk supaya lebih tercampur dengan baik. Nah,
Jika larutan ini sudah larut sempurna, saya kasih contoh. Kemudian kita kocorkan kurang lebih 100 atau 100 ml per tanaman. Jadi dengan cara dikocorkan seperti ini. Untuk pengocoran pertama kita lakukan pengocoran langsung ke pohon. Tapi untuk pengocoran berikutnya nanti akan kita kocor di lubang tengah. Jadi sekarang langsung ke pohon. Seperti itu. Nanti untuk selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman saya, yaitu Mas Darsono, untuk melakukan pengocoran. Nah jadi seperti itu pemirsa, tidak ada beda dengan ketika kita melakukan pemupukan atau pengocoran tanaman yang lain. Baik itu cabai, melon, ataupun timun. Untuk berikutnya mungkin akan kita tanam komoditas lain. Jadi di lahan yang tidak terlalu luas ini, kita coba tanam berbagai macam komoditas. Selain untuk pembelajaran bagaimana cara bertanamnya, jauh lebih penting adalah komoditas apa yang lebih aman dan lebih berpeluang. Rata-rata harga timun di Cilegon sampai saat ini kurang lebih sekitar 5.000 per kilogram. Jadi jarang ke bawah lagi, udah setahun terakhir ini. Nah pemirsa, mungkin itu insya Allah untuk tanaman timun ini akan kita update dari minggu ke minggu sampai hasil usahanya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.